didukung oleh Tarung Al-Samsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR PKPP. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menggerebek kampung narkoba di kawasan Bahari, Jakarta Utara. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa kabar lainnya untuk Anda. Di antaranya 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata terseret arus banjir bandang di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. 5 korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami sajikan di kabar utama bersama saya, Tiara Harahap. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi di hulu sungai kembali mengakibatkan banjir lahar hujan susulan menerjang aliran Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur. Tidak hanya mengakibatkan tanggul jebol, terjangan banjir yang sangat besar ini mengakibatkan jalur penghubung antar kecamatan putus serta warga 3 dusun terisolir. Puluhan warga nampak memadati sisi utara jembatan Limpas Sungai Regoyo di Desa Gondo Ruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang untuk memantau ketinggian air banjir. Sejumlah petugas kepolisian juga hadir di lokasi untuk menghalau warga agar menjauh dari lokasi lahar karena cukup berbahaya lantaran aliran lahar semakin besar dan memutuskan jalur penghubung antara Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempur Sari. Di tengah kondisi cuaca buruk dan ekstrim yang masih berlangsung, pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaannya dan berhati-hati saat melakukan aktivitas di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, mengingat potensi terjadinya banjir lahar susulan masih cukup tinggi. Sawah, lahan pertanian. Bangunan kandang berisi ribuan ayam boiler ambruk akibat diterjang banjir dan abrasi akibat luapan Sungai Cipeang, Sumedang, Jawa Barat. Ya, seperti inilah pemirsa kepanikan para pekerja kandang peternakan ayam boiler di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ayamnya gak muat, kenceng banget. Banjir kiriman, ya Allah. Saat terjangan banjir, luapan Sungai Cipeang menerjang hingga masuk ke dalam kandang ribuan ayam boiler. Banjir menerjang saat wilayah Sumedang diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa petang kemarin. Akibat luapan banjir tersebut, sebanyak 1.300 ayam boiler mati tenggelam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Pada Rabu pagi pemirsa, kandang ayam pun ambruk setelah tepian Sungai Cipelang mengalami abrasi dan tergerus longsor. Peternakan ayam pun berhenti beroperasi untuk sementara hingga perbaikan bangunan kandang ayam rampung. Kebakaran menghanguskan lapak penjual drum bekas dan jerigen di Jalan Pasir Koja, Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Besar, kebetulan belum pada manggil damkar gitu, kalau bisa langsung dikoordinasikan. Api membumbung tinggi dibarengi asap pekat. Barang yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar turut membakar 3 bangunan toko di sekitarnya.
Kebakaran diduga berawal dari sebuah drum yang jatuh mengenai sumber api dan langsung membesar. Petugas yang datang ke lokasi langsung memadamkan api dengan sejumlah armada damkar Kota Bandung yang diterjunkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, polisi pun kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR PKPP. KPK membongkar ada modus dengan istilah jatah preman untuk kepala daerah dengan nilai hingga 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arif Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau, Dani M. Nurus Salam, menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Joni Stanak memaparkan M. Arif Setiawan sebagai representasi Gubernur Riau meminta fee 5% atau senilai 7 miliar rupiah. Bagi yang tidak mengikuti permintaan itu akan diancam mutasi hingga pencopotan. Joni Stanak menyebut modus ini di kalangan Dinas PUPR Riau disebut sebagai jatah preman. Selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, pound sterling yang jika dikonversi ke rupiah lebih dari 1,6 miliar. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel 2 ruangan di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Riau. 2 ruangan tersebut yang disegel ini merupakan ruangan rapat dan ruangan kepala dinas. Setelah mengamankan 10 orang penyelenggara negara yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK langsung bergerak cepat menyegel 2 ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Riau. Kedua ruangan yang disegel berada di lantai 8 gedung PUPR Riau yang berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru. Kedua ruangan itu telah dipasangi stiker bertuliskan disegel dengan logo KPK di pojok kiri atas. Penyegelan merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan atau OTT yang dilaksanakan KPK pada Senin kemarin. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebut keprihatinan pasca terjadinya OTT di pemerintahan Provinsi Riau. Namun pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan, tidak boleh berhenti. Jadi hari ini ya mungkin karena sudah ada konsumsi publik, kawan yang pertama pemerintah Provinsi Riau yang menyampaikan rasa prihatin terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian bahwa pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, pelayanan kepada masyarakat juga harus kita tidak boleh berhenti. Semua fungsi-fungsi pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik. Penyegelan tidak mempengaruhi aktivitas pegawai dan pelayanan publik di gedung PUPR Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin dan Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, lantas apa perkembangan terbaru dari kantor KPK Jakarta? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, reporter TV One Hafsah Syafira yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Hafsah, apa perkembangan terbaru dari sana?
Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Gubernur Riau yakni Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan suap pada jatah fee penambahan anggaran 2025 di UPT atau Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan, Kawasan dan Pemukiman serta Pertahanan yakni PUPR PKPP. Selain daripada Abdul Wahid, di KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya yakni Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan dan juga tenaga ahli Gubernur Riau yakni Dhani M. Nursalam. Tadi juga sudah dilakukan konferensi pers dari pihak KPK yang mana Johannes Tanak selaku Wakil Ketua KPK yang memimpin konferensi pers secara langsung dan menjelaskan bahwa Abdul Wahid ini melakukan dugaan permintaan fee sebesar 5% yang mana ini setara dengan 7 miliar rupiah dikarenakan dirinya telah berhasil meningkatkan anggaran 2025 untuk dialokasikan kepada UPT Jalan di Jembatan Wilayah yang semula senilai 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Adapun Abdul Wahid merasa sudah berhasil menaikkan anggaran tersebut dan meminta fee kepada kepala daerah sebesar 5% atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dan juga tadi dijelaskan oleh Johannes Tanak, Tiara dan juga pemirsa bahwa adanya pertemuan antara Kepala UPT Wilayah PUPR PKPP yakni Arif Setiawan dengan Sekretaris PUPR PKPP Riau yakni Ferry Yunanda yang kemudian menyepakati bahwa akan memberikan fee sebesar 5% kepada Abdul Wahid, yang mana jika tidak memberikan fee ini nantinya akan diancam adanya pencopotan atau mutasi jabatan. Dan memang di sekitaran PUPR PKPP Riau ini sudah biasa disebut sebagai jatah preman, dan dari hasil pertemuan tersebut adapun dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP dengan menggunakan bahasa kode yakni 7 batang. Dan penyerahan fee yang mana dilakukan kepada Abdul Wahid ini dilakukan secara bertahap dimulai dari bulan Juli, kemudian Agustus, November, dan sudah terakumulasi atau sudah terkumpul sebanyak 4,05 miliar rupiah dari angka yang mana sudah disepakati yakni 7 miliar rupiah. Dan jika kita mengkilas balik bagaimana kemudian KPK telah melakukan OTT ini, adapun penangkapan OTT dilakukan oleh KPK di wilayah Riau pada 3 November 2025 dan menetapkan atau juga mengamankan maksud kami Arif Setiawan, kemudian Ferry Yunanda dan 5 orang lainnya. KPK juga kemudian mengamankan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau ini di salah satu kafe di Riau dan kemudian melakukan penggeledahan di sekitaran rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan dan kemudian menyita sejumlah mata uang, begitu mata uang asing yakni 9.000 pound sterling, kemudian juga 3.000 USD yang mana jika dikonversi ke rupiah ini senilai 800 juta rupiah. Dan ketiga tersangka yang sudah diamankan oleh KPK ini selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di mana Abdul Wahid ditahan di Gedung Anti Corruption Learning Center KPK dan keduanya tersangka lainnya ditahan di Gedung Merah Putih KPK. Dan sampai saat ini KPK masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus dugaan suap yang dilakukan oleh pihak Gubernur Riau. Demikian. Baik, Hafsah Syafira melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih Hafsah, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata terseret arus banjir bandang di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata terseret arus banjir bandang di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. 5 korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Insiden terseretnya 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang terjadi pada Selasa kemarin 4 November 2025 saat sejumlah mahasiswa tengah melakukan aktivitas di sungai di sela-sela kegiatan KKN di SD Negeri Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut laporan dari pihak Kecamatan Singorojo, ada 15 mahasiswa selesai mengadakan kegiatan KKN di SD Negeri Getas. Lalu mereka berinisiatif bermain di Sungai Genting sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba dalam waktu 15 menit, air bah datang menerjang dari arah atas. Para mahasiswa pun kocar-kacir berupaya menghindari terjangan arus, lari ke tepi sungai. Nahasnya, ada 6 mahasiswa yang tidak sempat menghindar sehingga terjangan air bah pun menyeret ke 6-nya.
Mahasiswa dan warga di lokasi kejadian pun bergegas melaporkan hal tersebut ke pihak desa yang diteruskan ke pihak berwajib dan tim SAR. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan, kepolisian dan aparat dari desa dan kecamatan Singorojo. Hingga Rabu pagi tadi, 5 dari 6 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 orang ditemukan pada Selasa kemarin, 2 korban lainnya ditemukan pada Rabu pagi. Sementara 1 korban masih dalam proses pencarian intensif tim SAR gabungan. Nanti akan ada beberapa titik atau jarak nanti untuk menentukan apakah nanti pencarian atau posko dilanjutkan di titik awal atau nanti akan dipindahkan. Ditambah perkembangan juga. Kita sama-sama berdoa hari ini cerah, hari ini tidak hujan, sehingga tim yang di lapangan bisa dengan maksimal. 6 mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang terseret terjangan arus banjir bandang saat melaksanakan kegiatan KKN di Kendal, Jawa Tengah. 5 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Mereka diantaranya adalah Syifa Nadilah Rizka Amelia, Bima Pranawira, Muhammad Jibril Asyarafi, Muhammad Labib Rizki. Sementara 1 korban atas nama Nabila Yuliani masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. 3 teras rumah di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur rusak akibat tanah amblas. Tanah amblas ini, pemirsa, terjadi lantaran abrasi yang disebabkan aliran air yang menggerus tanah fondasi rumah di selokan sekitar pemukiman warga. Hujan deras yang terjadi pada Senin sore memicu pergerakan tanah hingga terjadi longsor di permukiman padat penduduk di Jalan Sumur Jambu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 3 rumah dengan 5 kepala keluarga atau 20 jiwa terdampak peristiwa ini. Bagian depan 3 rumah mengalami amblas sekitar 1 meter setelah aliran air di saluran drainase mengikis tanah di bawah fondasi. Di laporan warga itu tembok ada yang bergerak. Nah, kita langsung laporan dari LMK, RW, ke kelurahan, kecamatan, langsung direspon. Nah, dapat sarannya itu untuk pembongkaran pagar secara mandiri. Pak, sebenarnya di bagian bawah ini, tanah ini memang aliran air atau seperti apa? Memang saluran air. Ini kan saluran air utama ini dari 3 RT atau 4 RT. Gitu. Hingga hari ini, petugas dari suku Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Makassar bersama petugas PPSU Kelurahan Makassar melakukan pembersihan material longsor dan perbaikan aliran air. Sementara itu, proses pembersihan dan pengerukan masih menjadi fokus petugas gabungan sebelum melakukan perbaikan jalan dan teras rumah yang amblas. Dari Jakarta, Putri Sofia, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Polisi Resort Bungo Jambi masih mendalami kasus pembunuhan dosen cantik oleh oknum polisi yang berdinas di Polres Tebo. Dari hasil penyelidikan dan berdasarkan rekaman kamera CCTV, tersangka melakukan seorang diri atau pelaku tunggal. Polisi terus melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman kasus pembunuhan terhadap dosen cantik di Kabupaten Bungo Jambi. Polisi akhirnya menetapkan oknum anggota Polri aktif berinisial W yang berdinas di Polres Tebo sebagai tersangka tunggal. Dari keterangan sementara pihak kepolisian, tersangka yang tega menghabisi nyawa korban karena tersangka sakit hati dengan ucapan korban. Tidak hanya melakukan pembunuhan secara keji, tersangka juga mengambil barang milik korban berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor serta perhiasan lainnya. Sampai dengan sekarang kita masih memberlakukan hanya 1 pelaku. Kenapa 1 pelaku? Karena hasil terakhir kemarin pengecekan CCTV, siapa pelaku dalam arti yang membawa motor PCX itu adalah
inisial W juga. Saat ini tersangka dan barang bukti berupa 1 unit mobil dan motor milik korban sudah diamankan di Mapolres Bungo guna penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya korban berinisial EY yang dibunuh tersangka secara tragis ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Lantas apa bahasan utama dalam rapat tersebut? Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Sejumlah menteri tampak hadir satu persatu di Istana Kepresidenan. Rapat membahas mengenai ekonomi dan kemiskinan. Selain itu, usai ratas dengan Presiden, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai penyelesaian kereta cepat Wush. Menteri Rosan mengungkapkan sejumlah langkah disiapkan untuk soal kereta cepat Wush ini. Berikut pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Pada mengenai Wush ini nanti memang ada porsi yang memang public sector obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah. Ya. Dan Pak, tapi yang presentasinya gimana Pak? Tapi opsinya itu berarti yang KSO apa pengalihan prasarana Wush Pak yang diambil Pak? Ya ini sudah kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah masih hadir, dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya itu bisa di BUMN atau dunia usaha lain. Pemerintah menyiapkan langkah konkret guna menekan angka kemiskinan melalui 2 strategi besar, yakni memperkuat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Usai rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo, Menko PMK Pratikno dan Menko Penmas Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan agar sektor pendidikan menjadi ujung tombak pemutusan rantai kemiskinan. Menko Bidang PMK Pratikno menyebut pendidikan vokasi menjadi prioritas utama, dan pemerintah ingin memastikan kurikulum dan pelatihan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Tak hanya kemampuan teknis, kemampuan bahasa dan pemahaman lintas budaya juga akan diperkuat. Pemerintah bahkan mulai memikirkan model sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Ya pemirsa, lantas apa saja hasil dari rapat terbatas terkait dengan penanggulangan kemiskinan? Sudah bergabung bersama kami saat ini Haidar Fasyal langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam Fasyal. Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Untuk rapat terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putihnya di Istana Negara memang untuk saat ini sudah sepenuhnya berakhir sejak beberapa jam lalu Tiara dan juga pemirsa. Adapun terkait dengan apa yang dibahas dalam rapat terbatas pada hari ini fokusnya adalah membahas terkait dengan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Tadi disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia akan ada 2 skema yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah skema pendidikan lalu juga skema pemberdayaan manusia, di mana dalam 2 skema tersebut nanti akan diimplementasikan ke dalam beberapa hal Tiara dan juga pemirsa. Antara lain yang pertama ini akan memperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni SMA ataupun SMK supaya bisa cepat terserap di dalam dunia pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu yang kedua adalah merevitalisasi sekolah-sekolah
di mana kurikulum pendidikan dan juga nantinya akan berorientasi kepada persiapan industri ke depannya. Lalu yang ketiga juga melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam mengaitkannya kepada kapasitas skill vokasi dan lulusan pendidikan formal. Selain dari itu, selain juga dari pendidikan vokasi, Tiara dan juga pemirsa, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga dikatakan telah menugaskan para jajarannya ini untuk mulai merancang konsep sekolah terintegrasi di setiap kecamatannya. Nantinya model ini diharapkan menjadi pusat pendidikan holistik yang memadukan jenjang SD, SMP, SMA, SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas yang lengkap. Jadi akan ada satu laboratorium sainsnya, lalu juga ada bengkel vokasionalnya hingga sarana seni dan juga olahraga, yang mana diharapkan strategi-strategi tersebut, Tiara dan juga pemirsa, ini dapat memutus ataupun mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tentunya di samping bahasan-bahasan lainnya, seperti salah satu yang hadir dalam rapat terbatas tadi adalah Kepala BPS dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di mana dalam hal ini salah satunya adalah mereka berdua melaporkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga ini, Tiara dan juga pemirsa, di mana pada kuartal ketiga ini nilai pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,04%, lebih lambat jika dibandingkan pada kuartal sebelumnya, kuartal kedua, yakni adalah 5,12%. Kendati demikian, tadi disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa dirinya dan juga pihaknya ini masih optimis bahwa di kuartal keempat nantinya Indonesia akan bisa mencapai angka 5,2% untuk pertumbuhan ekonominya. Dan juga tadi ada Menteri Fadlizon juga yang datang ke Istana Negara untuk menyampaikan usulan terkait dengan pemberian tanda jasa pahlawan untuk nanti disematkan pada tokoh-tokoh tersebut pada tanggal 10 bulan November ini, Tiara dan juga pemirsa. Itulah tadi rangkaian berbagai rapat terbatas yang dilakukan di Istana Negara. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, sejumlah strategi telah disiapkan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali, Fasyal. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota Dewan Nonaktif. Informasinya usai jeda. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota Dewan Nonaktif. Kelima anggota Dewan Nonaktif tersebut yaitu Adis Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbah. Serta menjaga perilaku untuk kedepannya. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dihadiri para teradu yakni Nafa Urbah dari fraksi Partai Nasdem, Eko Hendro dari PAN, Surya Utama atau Uya Kuya dari PAN, dan Ahmad Sahroni dari fraksi Partai Nasdem. MKD DPR RI membacakan hasil dari keterangan para ahli yang dilibatkan seperti sosiolog, kriminolog, hingga ahli digital. Hasil putusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan kelima anggota Dewan yang dinonaktifkan sebelumnya, 2 diantaranya diaktifkan kembali yaitu Uya Kuya dan Adis Kadir. Sementara itu 3 lainnya, yakni Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni, tetap dinonaktifkan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Selama 3 bulan putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Salah satu teradu yakni Surya Utama alias Uya Kuya menghargai keputusan MKD yang ia nilai sangat objektif. Menghargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti yang tadi dilihat itu aja. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan. Dengan putusan ini maka para anggota Dewan yang dinonaktifkan
tidak mendapatkan hak keuangan selama masa hukuman. Tim TV One mengabarkan. Jenazah Raja Keraton Surakarta Hadiningrat Sri Susuhunan Pakubuwono 13 dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram, Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ribuan warga dan abdi dalam mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir yang berada di atas bukit. Kedatangan jenazah Sri Susuhunan Pakubuwono 13 disambut ribuan warga dan abdi dalam yang sudah menanti sejak pagi hari. Setelah tiba di komplek makam raja-raja, peti jenazah dikeluarkan dari ambulan dan dipindah ke tandu yang sudah disiapkan para abdi dalam, juru kunci makam raja-raja Imogiri. Selanjutnya, prosesi penyerahan dilakukan dari pihak Keraton Solo kepada Bupati Juru Kunci Makam Raja-Raja Imogiri, KPH Joyo Adilogo. Proses serah terima peti jenazah berlangsung hikmat. Peti jenazah kemudian diusung ke Masjid Kagungan Dalam, Pajumatan Imogiri untuk disolatkan. Dengan menggunakan keranda, jenazah dibawa naik melewati hampir 500 anak tangga dengan melibatkan 25 abdi dalam. Lautan manusia mengiringi jenazah Raja Keraton Surakarta Hadiningrat Sri Susuhunan Pakubuwono 13 ke tempat peristirahatan terakhir yang berada di atas bukit. Pemakaman ini menandai akhir perjalanan hidup sang raja yang memimpin Keraton Surakarta selama lebih dari 2 dekade setelah mangkat pada hari Minggu kemarin di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru, Sukoharjo pada usia 77 tahun. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan talut setinggi 8 meter ambrol dan menimpa rumah warga di Semarang, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dibantu Brimob Polda Metro Jaya menggerebek sarang narkoba yang didirikan di sejumlah tenda di rel Kampung Bahari, Jakarta Utara yang kemudian ini dijadikan menjadi lokasi titik penggerebekan. Dari penggerebekan tersebut, pemirsa, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sabu serta alat isap seperti bong dan sedotan plastik. Tak hanya itu, petugas BNN juga menggerebek sejumlah rumah di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat penggerebekan, petugas BNN diserang warga setempat. Tim gabungan juga berhasil mengamankan sejumlah orang. Terduga pelaku yang disinyalir melakukan penyalahgunaan narkotika. Usai melakukan penggerebekan tersebut, barang bukti dan sejumlah orang yang diamankan dibawa ke markas BNN Kota Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan talut setinggi 8 meter ambrol dan menimpa rumah warga di Semarang, Jawa Tengah. Bagian belakang rumah warga di Dusun Nyatnyono, Ungaran Barat, terutama dapur, tertimbun tanah dari talut yang ambrol. Tidak ada korban jiwa, namun tangan kanan Sumiati mengalami luka akibat berusaha menyelamatkan diri dari tumpukan material rumah yang runtuh. Dari pengakuan korban, kejadian terjadi cepat. Ia hanya sempat mendengar suara gaduh dari arah belakang rumah seperti suara genting jatuh sebelum talut ambrol. Petugas BPBD bersama dengan warga sekitar TNI Polri langsung melakukan pembersihan secara gotong royong. Medan yang sempit pun menyulitkan penggunaan alat berat sehingga penanganan dilakukan secara manual. Saat ini kedua penghuni rumah mengungsi ke rumah kerabat yang berada tak jauh dari lokasi.
Pemirsa, kabar penting yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum dalam rangkaian News Flash berikut ini untuk Anda. Enam mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata terseret arus banjir bandang di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada Selasa 4 November 2025. 5 dari 6 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 orang ditemukan pada Selasa kemarin, 2 korban lainnya ditemukan pada Rabu pagi. Sementara 1 korban masih dalam proses pencarian intensif tim SAR gabungan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota Dewan nonaktif. Hasil putusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan kelima anggota Dewan yang dinonaktifkan sebelumnya, 2 diantaranya diaktifkan kembali, yaitu Uya Kuya dan Adis Kadir. Sementara itu, 3 lainnya yakni Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Ahmad Saroni tetap dinonaktifkan dalam jangka waktu yang berbeda. Dengan putusan ini, maka para anggota DPR RI yang dinonaktifkan tidak mendapatkan hak keuangan selama masa hukuman. Jenazah Raja Keraton Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhanan Pakubuwono XIII yang memimpin Keraton Surakarta selama lebih dari 2 dekade, dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ribuan warga dan abdi dalam mengantarkan jenazah sang raja yang mangkat pada hari Minggu kemarin di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru, Sukoharjo pada usia 77 tahun. Setelah tiba di Komplek Makam Raja-Raja, peti jenazah dikeluarkan dari ambulans dan dipindah ke tandu yang sudah disiapkan para abdi dalam, juru kunci Makam Raja-Raja Imogiri. Peti jenazah kemudian diusung ke Masjid Kagungan Dalem Pajimatan Imogiri untuk disolatkan. Setelah itu, dengan menggunakan keranda, jenazah dibawa naik melewati hampir 500 anak tangga dengan melibatkan 25 abdi dalam. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama dengan Laura Lewis. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung Arung Al Samsi.